Xiaomi 14T Pro. Setelah hampir 2 tahun, ini harganya udah makin murah. Dan menurut gue daripada kalian beli 15T, ini value price to performance-nya, price to spec-nya lebih baik. So, kita langsung aja bahas 1,5 tahun setelah rilis Xiaomi 14T Pro. Let's go! Halo guys, Bagus dari StepTech dan mari kita langsung review si Xiaomi 14T Pro ini. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu aja sekarang harganya kira-kira berapa sih ini HP. Jadi kalau misalnya kita nyari di Tokopedia, bekasnya tuh rata-rata masih ada garansi sampai 2026 akhir gue lihat. Itu kan bisa dapetin di harga segini ya. Jadi itu harganya kira-kira sekitar 6 jutaan, tapi kalian bisa pakai diskon Tokopedia sampai 5 jutaan. Gue dapat di 5,8 juta seperti tadi kita lihat. Dan kalau misalnya kalian mau beli barang ini, gue bakal coba taruh search bar di deskripsi karena gue belinya juga di individual buyer ya, individual seller, bukan big store. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Perdika, gue udah taruh linknya juga ada di deskripsi. Untuk spek sendiri kita simpel aja, kita cepat. Dia pakai MediaTek Dimensity 9300, itu pretty much flagship. Layar 6,67 inci 144Hz, baterainya bukan yang paling gede 5000 mAh, tapi nanti kita bakal bahas cukup tahan. Dan fast chargingnya udah kencang banget di 120 watt. Oke, kita langsung aja moving on ke si aspek selanjutnya, yaitu desain dan display. Pertama ngomongin tentang desain depan dulu ya. Desain depan dulu kita udah full screen apa sih dengan dot display, tapi nggak kayak HP-HP setelahnya ya, kayak Xiaomi 15T Pro gitu. Bezelnya di sini masih agak tebal kanan kiri atas bawahnya, walaupun simetris tapi agak sedikit tebal. Jadi kalau misal gue lihat sih ini nggak sefuturistik HP-HP zaman sekarang, kayak even HP 6 juta zaman sekarang kan bezel udah tipis-tipis. Ini masih agak sedikit tebal, tapi again ini simetris jadi masih kelihatan flagship like. Sedangkan untuk desain belakang ini udah pakai glass black, jadi nggak kayak di Xiaomi 14T atau 15T ya kalau nggak salah yang masih pakai plastik. Ini udah pakai glass back, dan untuk sampingnya dia pakai metal atau aluminium ya. Sedangkan untuk si desainnya sendiri sih, gue jujur jauh lebih suka 15T dan 15T Pro ya. Ini desainnya menurut gue bener-bener prototype like, tapi overall khas banget dengan 4 kamera dengan logo Leica-nya masih oke, dan dia pegang di tangan pun ini build quality-nya masih kerasa solid dan kerasa premium banget. Nggak se-premium finish-nya 15T Pro, itu kerasa lebih mature, kerasa kayak HP 20 jutaan walaupun harganya cuma 9-10 jutaan. Ini masih kerasa kayak HP yang harganya 9 jutaan lah untuk si build-nya di tangan. Nggak terlalu unibody yang gue kira, tapi at least udah metal jadi masih kerasa flagship. Sedangkan untuk haptic sendiri, dia cukup strong, tapi sayangnya nggak se-strong HP-HP zaman sekarang. Agak kurang strong dan agak kurang bulat si hapticnya itu. Jadi kalau misalnya dipakai ngetik, agak sedikit bocor ya hapticnya itu aja. Tapi overall enak kok dan nggak murahan. Sedangkan untuk touch juga nggak ada masalah. Kalau kita pakai di HyperOS 3.0 ini, mau navigasi, ngetik keyboard, itu semua kerasa responsif kayak HP flagship, enak banget. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini menurut gue bagus juga, tapi bukan yang terbaik. Yaitu gue Bandung lagi zaman musim hujan, jadi gue nggak bisa tes dengan bagus. Tapi di keadaan cloudy pun, yes itu bisa terang banget, tapi nggak seterang yang gue kira. Tapi ya, kalau misalnya kita diterik matahari sih, gue rasa bakal agak gelap, tapi at least masih usable. Terus bagaimana untuk nontonnya sendiri, buat displaynya, quality sendiri gimana? Bagus, ini gue pakai vivid color, dan kalau bisa dipakai nonton film, nonton YouTube video gitu ya, gambar kelihatan pop, warna bagus, low brightness bisa gelap juga. Overall, layar AMOLED ini kerasa high quality dan enak banget, masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang yang kelasnya sama, tapi sayangnya dia belum LTPO, jadi mungkin nggak bisa nge-save baterai dengan baik atau dibanding dengan HP-HP lainnya, itu aja sih. Sedangkan untuk si biometrik, dia pakai optical fingerprint. Posisinya gue agak kurang suka ya, agak terlalu bawah, khas HP Cina. Tapi untuk scanning ini oke, tapi bukan yang terbaik. Kalau tangan kalian kering ya, agak kering aja, itu karena suka nggak nge-scan, jadi agak kurang akurat ya, agak kurang reliable. Tapi overall untuk scanning sistemnya dia cepet dan no problem. Kalau misalnya nge-scan dengan baik, itu cepet, cuma itu aja kurang reliable. Itu aja sih, gue sih masih nggak masalah, nggak seburuk kayak Motorola, nggak seburuk kayak Pixel, tapi ya keep in mind aja ya, karena HP zaman sekarang di harga segini biasanya fingerprintnya gila-gila, ini agak kurang menurut gue. Dan untuk audio quality, kita bahas dulu audio quality via USB Type-C to IM gue yang pakai Tanjim Force seperti biasa. Ini audio quality-nya agak unik yang ngingetin gue sama HP-HP tua zaman dulu. Kenapa? Karena ini wajib banget nyalain Dolby Atmos.
Pas gue coba, kalau gue matiin Dolby Atmos-nya langsung hancur lebur sound signature-nya. Gue nggak rekomend selalu nyalain Dolby Atmos. Gue nggak tahu kalau pakai converter headphone jack 3.5 gimana, tapi kalau pakai Type-C kayak gitu. Dan suaranya gimana? Untungnya kalau pakai Dolby Atmos suaranya bagus, bass-nya kerasa nendang, soundstage-nya bagus, separasi instrumen bagus, vokal juga kerasa jernih. Cuma kelemahannya kurang detail sih menurut gue. Nggak sedetail kalau misalnya kita colokin ke PC misalnya. Tanpa DAC pun lebih detail di PC menurut gue. Itu aja. Dan kita langsung moving on untuk speaker-nya. Speaker-nya apakah bagus? Karena ini bukan BBK Group, menurut gue cukup decent, tapi agak kurang bass. Detailnya dapet, separasinya dapet, soundstage-nya dapet, vokalnya agak kurang dapet gara-gara sih bass-nya itu yang kurang. Jadi otomatis suara vokal kerasa kayak 1 atau 2 level di bawah suara vokal seharusnya gitu. Jadi agak sedikit cempreng menurut gue. Itu aja sih. Untuk lebih detailnya kalian bisa tes sendiri aja atau denger sendiri lebih tepatnya. Check it out. Oke, seperti itu. Check it out. Oke, seperti itu. Dan bagaimana untuk si kamera quality? Yang pastinya selling point terbesar dari HP ini pas dulu rilis ya. 14T Pro kamera quality dia pakai tipe kamera, 2 kamera 50 megapiksel, satunya main, satunya telefoto di 2,6, dan yang ketiga itu ultrawide 12 megapiksel yang kalau nggak salah sama kayak di 15T ya. Dan untuk kamera depan dia di 32 megapiksel, depan 4K 30 maksimal record video, dan belakang dia bisa 8K 30 atau 4K 60, tapi di 4K 60 dia sayangnya nggak bisa gonta-ganti lensa sama sekali. Bagaimana kualitas fotonya? Kita simpel aja, gue bukan fotografer atau bukan pro. Di mata gue, foto-fotonya gue pakai Leica modenya tuh yang vibrant yang gue suka. Dan bisa kita foto-fotonya masih bagus, capture time-nya cepet, dan kualitas fotonya menurut gue bagus ya. Masih ada khas-khas Leica-nya, masih ada khas-khas high quality, semi-semi flagship lah, bau-bau flagshipnya masih ada. Dari kontras yang oke, separasi foreground dan background yang bagus, detailnya bagus, warnanya gue suka. Ya, gue bukan technical review untuk foto, tapi di mata gue ini kerasa jernih dan enak dilihat, dan gak kerasa kayak HP-HP mid-range lah. Masih ada bau-bau flagship ya, so that's good. Dan untuk selfie juga ini bagus, cuma gue agak kurang suka ada smoothing ya, jadi muka gue nggak semulus itu, come on. Tapi overall, at least detailnya untuk kayak baju gitu cukup oke. Dan untuk masalah warna sendiri dan cahaya juga bisa ditangani dengan baik. Seperti itu. Dan kita moving on bagaimana untuk si foto malam hari. Foto malam hari juga oke, kerasa natural, capture time cepet, cuma gue rasa ini kayak HP Samsung ya. Jadi kalau misalnya kita foto tuh, si cahaya-cahaya yang terangnya tuh kayak ngeblit gitu si cahayanya, nggak kayak di Vivo atau di Oppo. Tapi at least masih bagus, masih kerasa natural dan noise-nya minim, itulah oke. Dan untuk video recording, nah video recording bisa sampai 4K 60 dan 4K 30, cuma sayangnya banget di 4K 60 nggak bisa gue ganti lensa. Ya gue bisa bilang wajar lah di harga segini, tapi kalau nggak salah dulu pas gue review 15T Pro ya, bisa gonta-ganti ya, jadi itu upgrade yang lumayan besar sih dari 14T Pro ke 15T Pro, bisa gonta-ganti lensa di 4K 60. Tapi ya, untuk lebih detailnya dia tesnya di 4K 60 dan di 4K 30 juga, biar kalian bisa lihat gimana kalau gonta-ganti lensa. Check it out. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps di 14T Pro, dan di 4K 60 kita nggak bisa gonta-ganti lensa, tapi stabilisasi cukup oke. Ada sedikit jitter, tapi overall it's pretty good. Maksimum zoom kalau pakai main lens ini kita bisa di 10-15 kali ya kayaknya. Ya, 15 kali coba bisa kita lihat, burik banget ya karena ini pakai main kamera. Dan kalau misalnya mau ganti ke 4K 30, nah baru 4K 30 kita bisa gonta-ganti lensa ke ultra wide, main, dan bisa ke telefoto juga. Yang pastinya kalau mau ngezoom ke mobil race tadi bakal sedikit lebih bagus kualitasnya. Untuk stabilisasi menurut gue lebih stabil rasanya kalau di viewfinder, kalian bisa nilai sendiri. Dan ya, kita langsung moving on ke gaming performance yang surprisingly pretty good. Nice, kita langsung moving on ke gaming performance. Seperti biasa gue udah tes yang lebih detail kemarin ya, kalian bisa cek di step test Hubo Game di deskripsi. Sekarang kita summary aja. Kita tes 2 game, Arknights Endfield dan Project Sekai. Pertama kita tes Arknights Endfield dulu. Itu game yang sangat optimize pas rilis, bagus banget di Unity engine-nya. Kita tes di game itu, gue YOLO aja, full rata kanan dengan shadow di high. Gimana performance-nya?
amazing. Dia bakal terma throttling setelah sekitar 8-10 menitan main terma throttling, tapi itu pun masih enak. Tapi pas awal main, itu FPS-nya 60-50-an, enak banget. Even setelah throttling pun FPS-nya turun dari sekitar kayak 40-50, kalau misal bos botol banyak efek bisa sampai 30, tapi masih playable dan masih enjoyable menurut gue, masih responsif dan nggak ada stutter. Jadi ya, kalau misal kalian para pecinta pembuat pabrik kelapa sawit ya kayak gue, ingin buat kelapa sawit sebesar mungkin biar profitnya besar, biar menuju Talos 2 maju ya. Menurut gue sih, kalian kalau suka Agnes Enfield di sini nggak ada masalah main game tersebut. Cuma gue udah tes WUA juga, kalian bisa cek di WUA, memang dia lumayan throttling, masih playable, cuma mendingan main di high atau medium setting. Overall untuk HP bukan gaming ya, ini performanya masih diacungi jempol. Sedangkan untuk main rhythm game kayak Bandori atau Project Sekai yang kita tes, gimana rasanya? Gua tes di lagu Bad Apple, difficulty 24, Project Sekai, dan Dolby Atmos dinyalain, enak kok, nggak ada delay, touch delay-nya nggak ada, audio delay nggak ada, overall nyaman dan nggak ada masalah. Masalah gue cuma ini HP agak panjang, jadi buat jempol player agak harus olahraga dikit, itu aja sih. Dan bagaimana untuk si UI experience? HP ini pas rilis di Android 14 ya setahu gue, dan sekarang dia udah di Android 16 HyperOS 3.0. Yang artinya mungkin software supportnya sekitar 2 atau 3 tahun lagi mungkin ya, yang ya itu kelemahannya dibanding sama HP baru yang pasti ya, tapi menurut gue sih it's okay lah. Dan UI-nya gimana? Seperti kalian tahu gue nggak suka HyperOS, tapi bisa dibilang HyperOS 3.0 improve terutama dari optimization dan animation smoothness, itu improve-nya lumayan kerasa, tapi sisanya sih masih your typical HyperOS. Dan yang gue benci dari HyperOS 3.0, ini gak tau kenapa mirip banget kayak iOS, makin mirip makin hari. Even kalau misalnya kita lagi dengerin lagu ya, sekarang dia ada Dynamic Island juga. Pertama kan Infinix ya kalau nggak salah yang niru kayak gini Apple. Sekarang ada Dynamic Island juga. Sebenarnya gue nggak apa-apa sama niru kayak gini, lumayan keren juga. Cuma ya pasti bakal jadi drama ya antara penyepong Xiaomi dan penyepong Apple, pasti bakal perang dunia ke-50. But I don't give a fuck. Bagaimana untuk UI speednya sendiri? Di HP ini, walaupun udah software beberapa kali, statement update software bikin nge-lag di HP ini bukan masalah sama sekali. Navigasi, launching aplikasi semua masih kerasa kenceng, smooth. Yes, launching aplikasi ini waktunya nggak sekencang kayak HP zaman sekarang yang pakai Elite Gen 5, UFS 4.1. Nggak secepat itu, tapi udah sangat cepet, plenty fast buat gue, dan nggak ada nge-lag sama sekali. Multitasking oke, speed app bagus, cuma kalau misalkan speed apps atau multitasking bakal ada sedikit anget-anget HP-nya, tapi nggak sampai throttling, masih nyaman banget. So, even setelah naik 2 Android software, performance masih flagship level sih. So, that's good to hear. Buat yang penasaran, di harap info, kita cepet aja. Dia sudah di Wi-Fi L1 dan sudah ada support white color game mode, Dolby Vision dan HDR10, 10+. Nice. Terus kita moving on bagaimana untuk si battery life. Ini mungkin yang sedikit bikin kita skeptical, karena kalau nggak salah ini zaman Xiaomi belum pakai silicon carbon ya, karena masih goceng untuk baterainya. Dan walaupun baterai cuma goceng, tapi gue lumayan salut sama ketahanan baterainya. Pas kemarin gue tes main game sekitar 20 menitan, Agnes Enfield dan WUA itu cuma turun sekitar 8-9%. Lumayan impresif buat game berat seperti itu, apalagi baterai cuma goceng. Dan pas gue coba tes seharian pakai gitu, ini bisa bertahan lah 1,5 sampai 2 hari tanpa ada masalah menurut gue. Dan kalau misalnya kalian butuh juice sekalipun, tinggal colok 120 watt charger, langsung kenceng. So, that's good to hear. Dan untuk baterai, walaupun kerasa kecil, tapi menurut gue cukup tahan lama di HP ini, no problem at all. Cuma gue rasa kalau misal yang bikin HP di boros tuh, dia cepet banget hal-hal yang medium usage tuh lumayan ngedrain baterai, karena kalau misal kita video recording, itu bakal ngedrain karena cepet panas HP-nya. Itu aja sih. Tapi walaupun ngedrain pun nggak separah yang gue kira, itu aja. So ya, 1,5 sampai 2 hari lah menurut gue. That's it. Dan langsung aja kita bahas kelemahannya sebelum masuk konklusinya. Selama gue pakai HP ini, apakah ada kelemahan yang signifikan yang bikin gue kayak, damn, this is annoying? Jujur, susah, apalagi di harganya cuma 6 juta, gue nggak bisa memohon banyak. Tapi kalau misalnya gue mau harus bilang, kelemahannya mungkin hanya 2, dari heat management dan dari speaker. Heat management, sayangnya dia, walaupun bukan HP gaming, I get it, tapi agak cepet panas menurut gue dibanding sama HP-HP non-gaming zaman sekarang. Tapi kalau buat itu dia masih oke. Kalau buat heavy lifting kayak video 4K 60, kerasa sangat panas. Buat gaming, agak cepet panas, tapi ya, kalau misalnya bisa di better ya, cooling sistemnya, it's even better.
di Xiaomi 15T Pro menurut gue itu lebih baik sih untuk masalah cooling sistemnya. Wajar ya. Dan yang terakhir hanya dari speaker aja. Speaker aja menurut gue ini agak kurang bass. Kalau misalnya ada bass dikit bagus, tapi again, ini umurnya udah 1,5 tahun dan harga 6 juta, masih acceptable banget speaker seperti itu. Jadi, untuk konklusinya, apakah gue rekomend kalian beli HP ini di tahun 2026? Ini menurut gue salah satu HP yang terlupakan ya. Gak tahu, mungkin cuma otak gue aja yang ngerasain itu, tapi HP ini kerasa kurang banyak omongan di tahun ini, karena HP-nya udah murah loh, 5 jutaan, dulu rilis 5 jutaan, turun 3 jutaan, that's crazy right? Dan 3 jutaan lebih malah. Dan di harga segitu, ini value-nya menurut gue sangat menarik. Kamera quality, menurut gue lebih baik dari 15T. Nggak sebagus 15T Pro, jauh ya, 15T Pro amazing kamera, tapi lebih bagus, harganya juga lebih murah, build quality lebih bagus, performance lebih bagus juga, dan charging speed juga kalau nggak salah lebih kenceng ya. So overall, it's just a better package than 15T Pro. Kalau misalkan nggak apa-apa sama speaker yang sedikit underwhelming dan software supportnya yang udah tinggal 2 tahunan, ini menurut gue a better buy dibanding 15T Pro. Atau sorry, 15T biasa. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, mari kita diskusi. Thank you for watching, segini aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review HP bekas yang harganya menarik. Thank you for watching.